Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat Indonesia, Jawa Pos TV, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ramelan, Surabaya. Kita ketemu lagi pagi ini ya dalam suasana bulan Oktober yang segar. Saya terlebih dulu mengucapkan selamat Hari Batik Nasional Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO dunia sebagai heritage khusus untuk bangsa Indonesia. Saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional dan selamat Hari tanggal 5 Oktober apa nih? TNI. Hari TNI ke-79. Saya ucapkan kepada seluruh prajurit kebanggaan kita, Tentara Nasional Indonesia, untuk berulang tahun yang ke-79 semakin kuat, semakin jaya, dan semakin makmur ya. Makmur itu artinya semakin sehat ya, bukan semakin melar ya. Nah, karena ini ada hubungannya dengan topik hari ini. Dan juga khusus untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya, kita ucapkan selamat Hari Kesehatan Angkatan Laut yang akan dipusatkan tanggal 9 Oktober di nanti RSPAL Dr. Ramelan. RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Baik pemirsa, salam sehat Indonesia, Jawa Pos TV. Kita pagi ini membahas tema yang cukup seksi ya, yaitu kebugaran dan kegendutan, ya, kegemukan. Kenapa seksi? Karena belakangan ini kebugaran menjadi tren hidup yang meningkat, tetapi juga diikuti dengan kegemukan juga menjadi tren. Ini yang fenomena yang saling bertolak belakang, tetapi semuanya naik, increase. Terlebih dulu pagi ini kita akan dipandu oleh saya, Bima, Dr. Bima, ini Ibu Wida, apoteker. Narasumber yang sudah tidak asing lagi di RSAL Dr. Ramelan adalah Dr. Gunadi, spesialis ya internis penyakit dalam konsultan Binasim. Dok, selamat pagi dok. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat ya? Alhamdulillah. Salam sehat juga. Matur nuwun. Kemudian yang tidak asing lagi Bapak Rekta Geson, apoteker. Beliau adalah direktur dan sekaligus owner dari PT AMA Pro M1. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat, semangat. Alhamdulillah, sehat semangat. Dan yang paling muda dan ujung sendiri yang memang kehilangan celana panjangnya tadi. Beliau adalah seorang praktisi kebugaran atau owner suatu fitness di Surabaya, Surabaya Fitness, yang Mas Kelvin ini masih muda dan akan menjelaskan nanti tentang olahraga yang benar. Pagi Pak Kelvin? Pagi. Siap ya? Pagi. Push up gitu ya. Baik, saya tidak usah berpanjang, kita langsung aja ke narasumber ya, Bu Wida ya. Saya langsung nembak nih ke Pak Dokter Gunadi. Pak Dokter, ini overweight ini kenapa ya di beberapa negara maupun di Indonesia ini naik terus. Overweight di Amerika saya baca literatur juga begitu. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan orang menjadi senang gemuk ya? Mungkin bisa dijelaskan dok secara metabolisme kenapa tiba-tiba orang itu menjadi gemuk gitu ya? Ya. Jadi memang mengikuti dunia, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi semuanya kan sekarang jadi lebih mudah ya, lebih praktis. Mulai dari makanan, kemudian dengan aktivitas yang kurang karena kemana-mana sudah tidak harus olahraga, tidak harus lari, pakai motor, pakai mobil, tinggal sehingga telepon mau makanan, lapar ya tinggal telepon datang sendiri dia. Ini ya. Jadi memang proses kegemukan itu kan melibatkan apa yang kita makan sebagai asupan, kemudian melibatkan mikrobiota di usus juga, melibatkan sistem pencernaan, kemudian yang lebih penting lagi memang melibatkan mindset seseorang. Nah ini dengan kemajuannya ini karena semua sekarang jadi lebih mudah sehingga gerak mungkin menjadi lebih kurang, makanan menjadi agak yang penting kenyang. Nah itu ya, jadi kira-kira menurut saya sih gambaran besarnya seperti itu. Jadi dengan lingkungan yang sebetulnya kurang bagus, ini cenderung orang lebih gemuk gitu ya? Iya, kira-kira gitu. Padahal kan pengetahuan juga bertambah ya? Ya, tapi karena memang kan karena tuntutan zaman, tuntutan teknologi, sehingga bagaimanapun juga ya
sekali lagi karena melibatkan mindset seseorang bahwa dipikir bahwa gemuk itu genetik atau gemuk itu adalah dalam tanda kutip ada yang bilang sedikit gemuk agak seksi gitu ya. Gensi nih. Nah, gemuk itu seksi ya. Gensi. Gitu kemudian ya meluangkan dengan kepadatan waktu, aktivitas untuk meluangkan exercise juga menjadi kurang. Dokter, sebetulnya kan gemuk ini relatif ya. Ya. Bagaimana cara pandangnya? Kalau dari dekat memang gemuk, tapi kalau mandangnya dari Mojokerto mungkin 10. Maksud saya relatif. Apa sih ukurannya gemuk? Ya, yang ada ukuran tertentu dari tubuh kita. Universal. Sebetulnya memang standar untuk dikatakan gemuk atau overweight itu memang kita memakai standar yang namanya indeks massa tubuh ya, IMT. Jadi nanti ada dengan formula tersendiri, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dengan formula sendiri nanti akan ketemu 18 sampai sekitar 24,925 lah ya. Itu dikategorikan normal, kemudian di atas itu overweight pun dikategorikan berat dengan sedang. Jadi itu. Tetapi kira-kira ya kalau menjadi lebih mudahnya itu ginilah. Sekarang sudah menjadi ngetren bahwa timbangan itu musuh utama terutama buat kaum hawa, kemudian jadi timbangan itu mungkin lama-lama lebih ngetren daripada HP karena di setiap sudut ruangan bahkan ada timbangan. Ada timbangan. Oh begitu ya. Coba saya lihat di rumah saya. Menarik ini. Kemudian yang lebih mudah lagi itu biasanya mengeluh karena kalau kegemukan itu kan menyangkut deposit lemak-lemak ya, sehingga deposit lemak itu kalau manusia itu biasa ada di perut, paling gampang itu. Nah itu ya lihat aja ukuran apa yang kita pakai. Gitu jadi. Saya masih langsing loh. Jadi itu ya kadang-kadang paling gampang. Oh ini saya sudah mulai sudah mulai overweight, saya sudah mulai gemuk, berat badan saya meningkat. Berat badan meningkat itu sebetulnya kan bukan berarti gemuk ya. Gitu. Jadi belum tentu ya. Belum karena sebetulnya ada indeks massa tubuh itu yang lebih penting itu. Ya itu. Tetapi kan kadang-kadang sekarang itu ya kegemukan itu karena memang menjadi sorotan utama kegemukan itu karena menyangkut banyak hal menurut saya. Gitu. Jadi ngomong-ngomong timbangan, orang disebut gemuk itu karena ditimbang ya dok. Kalau nggak ditimbang kan nggak kelihatan gemuk. Iya itu. Enggak, ini jangan serius. Maaf dok, seringnya itu perempuan nih buat saya. Biasanya itu sudah enggak makan, tapi kok gemuk, itu gimana ini? Apa yang sangat mempengaruhi, misal intake-nya atau stres misalnya dia pola hidupnya gitu. Kan biasanya perempuan itu denial ya. Nggak mau, saya makannya dikit, tapi kok gemuk ya? Gitu. Nyemilnya banyak. Memang gini. Nggak dihitung. Kebanyakan kan berpatokan bahwa saya cuma makannya sedikit. Kenapa kok saya gemuk? Ya ada yang bilang itu apakah itu genetik? Ya genetik itu ada keterlibatan secara genetik, tetapi sebetulnya itu kan faktornya kecil. Tetapi seperti tadi kalau balik dasarnya lagi bahwa apa yang kita makan jumlahnya sedikit atau banyak, tetapi di situ akan terjadi satu proses. Karbohidrat jadi gula jadi balik lagi ditumpuk-tumpuk kemudian dia jadi lemak. Nah, prosesnya apakah ini digunakan menjadi energi ataukah ini disimpan menjadi satu deposito yang besar karena berharap bahwa bunganya nanti akan banyak. Gitu. Deposito uang deposito lemak. Dokter, ini supaya Dokter Gunadi lebih kita tajam aja agar orang-orang gemuk ini takut. Sebetulnya pengaruhnya apa sih kegemukan terhadap organ vital kita, dok? Jadi kegemukan itu karena kalau penjelasan secara ilmiah, terutama yang kita takutkan adalah deposit lemak itu nanti akan ada di pembuluh darah. Deposit lemak itu ada di hati karena hati itu mempunyai peran yang sangat penting untuk sebagai mesin penghancurnya nanti. Nah, sehingga banyak istilah-istilah yang masyarakat umum kenal sebagai jantung koroner, sebagai fatty liver, sebagai diabetes. Nah, itu ya sebagian contoh-contoh yang sebetulnya kita harus antisipasi sejak awal. Jadi bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana. Vital kita ya?
termasuk vital itu juga pengaruh. Termasuk nanti akan berpengaruh ya ujung-ujungnya ke vitalnya vital itu. Vitalnya vital itu juga jadi tidak vital. Aduh, ini yang untuk para lelaki, untuk para suami ya mungkin harus jangan gemuk-gemuk ya. Kasihan istri. Terakhir ini, Dr. Gunadi, bagaimana sih sebetulnya proses secara metabolisme, secara singkat aja dok, terjadinya selain tadi penumpukan itu, kok tiba-tiba numpuk gitu gimana? Ya, karena kan jadi bagaimanapun juga manusia itu membutuhkan satu aktivitas yang dia disupport oleh yang namanya tenaga. Aktivitas itu bisa dari segi fisik, bisa dari segi psikis. Oke. Nah, tetap kalau di dunia ilmiah itu dikenal sebagai metabolisme yang membutuhkan oksigen ataupun metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, itu nanti yang secara singkatnya itu tumpukan lemak, tumpukan gula itu yang nanti akan dipecah menjadi oksigen, menjadi tenaga. Oke. Nah, ini kira-kira poinnya itu di sini. Gitu. Jadi apakah dia melibatkan resistensi terhadap insulin, apakah dia melibatkan terhadap pemecahan dia secara anaerob atau tanpa membutuhkan udara, kira-kira seperti jadi tetap harus dibuang ya, kuncinya ya, ya. Karena penumpukan tadi yang jadi terlalu banyak banyak tadi. Baik, pemirsa, ini penjelasan yang sangat-sangat bagus terhadap kita, semua pemirsa yang sedang mengalami kasus overweight ya. Kita akan dalami lagi pada segmen berikutnya, tetapi setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, salam sehat Indonesia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya. Kita kembali dalam segmen kedua, tayangan Salam Sehat Indonesia kali ini, pagi ini membawakan tentang tema kebugaran dan kegemukan. Ya, ini bagus mana nih, kebugar atau gemuk? Atau gemuk tapi bugar, bugar tapi tidak gemuk. Nah, makanya kita lihat ini yang bincangkan pagi ini. Narasumber sudah ada, saya langsung ke Bapak Rekta Gesson, Puteker sekaligus Direktur PT AMA. Pak, dari Dr. Gunadi, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu pengaruh dari kegemukan itu adalah adanya asupan makanan yang kurang seimbang dan kurang baik. Kira-kira apa yang pengaruh terhadap metabolisme tubuh kita, Pak? Tadi sudah disampaikan Dr. Gunadi dengan sangat baik ya. Keseimbangan itu bisa dalam arti masukan dengan yang dikeluarkan atau dibakar gitu. Kalau makanannya kalorinya banyak masuk, sedangkan aktivitas fisik maupun aktivitas kognitif ya kurang, maka surplus gitu. Oke. Jadi kalau mau nggak gemuk harus seimbang, atau kalau mau menguruskan harus tekor gitu antara asupan kalori dengan pemakaiannya. Nah, di samping itu juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan metabolisme.
Jadi pada orang yang obesitas atau gemuk itu belum tentu asupan kalorinya sangat banyak atau besar gitu ya. Bisa jadi tidak banyak seperti tadi yang disampaikan Bu Wida ya. Rupanya apabila terjadi peradangan kronis ya di seluruh tubuh, peradangan derajat rendah, subklinis tidak ada gejala, pada seluruh tubuh, sistemik dan jangka panjang, itu namanya peradangan kronis. Peradangan kronis ini menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Insulinnya macet ya? Ya, kita tahu insulin itu adalah hormon yang dipakai untuk memasukkan gula ke dalam sel, lalu dibakar menjadi kalori. Nah, apabila insulin ini rusak atau resisten, gula yang ada di darah hasil dari cerna makanan tadi, karbohidrat atau di makanan sendiri juga sudah ada gula ya, minuman, itu gagal untuk dimasukin ke dalam sel. Nah, kemudian gula-gula yang banyak di darah ini akhirnya mencari deposit di mana untuk menyimpannya gitu ya. Lalu disimpanlah di jaringan lemak, biasanya di perut begitu, Dok. Nah, gudangnya di perut itu ya. Betul. Waduh. Nah, terus caranya agar tadi kan disebutkan merusak ya, ada tidak seimbangan. Bagaimana kita menyeimbangkan tadi? Asupan apa sih sebetulnya? Kenapa nggak seimbang? Kalau keseimbangan kalori tadi ya kita harus beraktivitas fisik yang normal, berolahraga teratur seperti Mas Kelvin ini ya. Iya. Jadi kalori yang kita dapatkan dari makanan itu dibuang lagi, dibakar gitu ya, sehingga tidak ada gula yang perlu ditabung gitu di lingkar perut. Nah, seimbang ya. Kemudian kalau menyeimbangkan metabolisme tubuh ya, artinya peradangan kronis itu kan terjadi ketidakseimbangan antara respon imun yang memicu radang dengan respon imun yang meredakan radang. Respon imun itu dihasilkan oleh sel imun kita. Normalnya kita memiliki respon imun yang seimbang ya, supaya peradangan kronis tadi reda, sehingga resistensi insulin juga diperbaiki kembali menjadi sensitif. Insulin dapat memasukkan gula ke dalam sel sehingga sel menjadi bertenaga karena gula tadi dibakar menjadi kalori begitu ya. Nah, ketidakseimbangan ini disebabkan karena gangguan mikrobiota usus ya. Mikrobiota usus juga nggak seimbang, didominasi oleh jenis yang merugikan atau patogen begitu. Ketidakseimbangan mikrobiota usus ini menjadi ketidakseimbangan juga sistem imun kita yang menjadi penyebab peradangan kronis tadi. Lalu pada akhirnya terjadi resistensi insulin. Nah, jadi memperbaiki ketidakseimbangan mikrobiota usus ini dengan mengatur makanan. Jadi makanan tuh harus seimbang dalam arti harus cukup serat dari buah dan sayur di samping untuk mengimbangi makanan atau minuman yang manis dan daging begitu. Karena serat dari buah dan sayur itu menumbuhkan probiotik di usus gitu. Jadi probiotiknya bertambah banyak ya, menjadi dominan, mikrobiota ususnya menjadi seimbang, lalu respon imun tadi seimbang juga, peradangan kronis reda, insulinnya kembali menjadi sensitif begitu. Mungkin harus tahu probiotik itu apa, Dok? Pak Resta. Kalau menurut WHO, Bu Ida, definisi probiotik itu bakteri hidup ya. Oh, hidup ya. Hidup. Kalau diberikan dalam jumlah yang cukup, itu dapat memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Mekanisme kerjanya, jadi yang bakteri jahatnya dimakan sama yang hidup gitu. Lebih tepatnya bakteri jahat itu akan ditekan ke porsi normalnya, baik dengan kompetisi ruang, nutrisi. Tapi probiotik memang bakteri baik itu bisa menghasilkan antibiotik alami, Dr. Wida, yang bisa membunuh bakteri jahat. Tapi konsumsi probiotik ini bukan eradikasi seperti kalau kita memakai antibiotik ya, tapi menyeimbangkan gitu. Jadi bakteri jahat, patogen itu juga ada perannya di tubuh kita, peran fisiologis. Tapi dijaga jangan sampai dia melebihi porsinya, menjadi dominan. Dia jadi preman lah. Jadi kalau sedikit kan
katakanlah preman itu bisa digunakan, difungsikan untuk jaga malam gitu ya. Tapi kalau banyak dia malah jadi majekian nanti warga gitu. Kira-kira semacam itu. Jadi harus rutin diminum terus? Betul. Gimana minumnya? Sejak kita berada dalam kandungan ibu ya, itu sesungguhnya sudah butuh itu probiotik. Tumbuh kembangnya organ pada janin itu memerlukan metabolit atau produk dari probiotik yang ada di usus ibu. Metabolit itu diserap usus ibu kemudian dikirimkan ke janin untuk pertumbuhan organ. Begitu juga setelah dilahirkan, mikrobiota tuh cepat matang kalau dibantu dengan suplementasi probiotik. Sesungguhnya juga ibu sudah menurunkan probiotiknya ke bayi melalui jalan lahir dan memberi ASI. Tapi lebih cepat lagi mikrobiota usus tadi matang kalau dibantu dengan suplementasi probiotik. Lalu lansia juga. Lansia itu kodratnya tidak seimbang, dominasi yang jahat. Kodratnya ya. Itu ada penelitian di Jepang bahwa probiotik itu mencapai puncaknya populasinya ketika kita berusia 1000 hari atau 3 tahun. Setelah itu akan turun tuh. Nah sebaliknya yang jahat ketika kita dewasa beranjak ke lansia naik. Nah jadi orang tua tuh kodratnya mikrobiota ususnya tidak seimbang, didominasi oleh jenis yang merugikan, itu yang dinamakan gut dysbiosis. Makanya orang tua tuh rentan dengan penyakit kronis, rentan dengan penyakit infeksi, rentan dengan penyakit imun dan kanker juga. Nah, jadi dengan suplementasi probiotik itu menjaga keseimbangan, orang tua nggak bisa mencegah berbagai macam penyakit itu. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang awam ya Pak Rekta. Ini sebenarnya bagaimana orang itu melihat secara physically, kamu probiotik kamu kurang, kamu sudah cukup probiotiknya, kamu perlu tambah atau enggak, secara umum bagaimana Pak? Baik, pertanyaan yang menarik. Waktu pandemi tadi kalau kita swab ya, mau tahu benar terinfeksi virus COVID apa enggak, biayanya kan 1 juta ya dok ya. Saat itu. Padahal di usus tadi kan 2.000 sampai 3.000 jenis gitu. Kalau kita swab satu persatu itu kira-kira makan uang berapa itu biayanya? 3 miliar, 2 miliar ya. Nggak perlu kita sequencing DNA seperti itu. Karena kita punya cara yang praktis gitu, bisa kita lakukan masing-masing. Jadi kalau mikrobiota usus itu seimbang, dilihat bagaimana waktu seseorang itu buang angin. Kalau saya buang angin, Dr. Gunadi gini, berarti tidak seimbang. Mikrobiota usus didominasi oleh jenis yang merugikan. Jadi kalau kita buang air besar juga pagi-pagi, itu diperiksa dok. Bagaimana bentuk pisang goreng gitu. Sampai ke situ ya? Iya, jadi baunya nggak boleh berbau yang menyengat, ya lunak gitu kira-kira ya seperti pisang goreng gitulah. Jadi itu indikator ya. Saya butuh prebiotik ini gitu. Nah, ada lagi yang lain. Kalau kita berdiri merasa jejak gitu seimbang, itu berarti juga seimbang. Bagaimana kulit juga, kalau seperti Dr. Wida kulitnya cantik ya berarti mikrobiotanya seimbang. Secara fisiologi. Bagaimana juga apakah seseorang itu kreatif, inovatif, cerdas, itu juga menggambarkan mikrobiota ususnya seimbang apa tidak gitu ya. Kalau mikrobiotanya seimbang, orang akan cerdas ya. Bisa memberikan ide-ide begitu. Jadi singkatnya mikrobiota usus ini mencerminkan keseimbangan di setiap organ, kesehatan di setiap organ. Jadi tidak tergantung tanggal tua tanggal muda ya. Kalau tanggal muda banyak nih yang positif ini. Jadi ceria mukanya. Ntar kalau udah ini khusus pegawai negeri. Apa ya? Jadi lebih segar dengan sendirinya. Kalau habis gajian. Katanya kan gitu. Jadi kalau sakit itu sebisa mungkin jangan tanggal tua karena kan lebih berat katanya. Ilmu baru ini. Jadi ada juga poros atau aksis, dompet aksis gitu. Wah ini, ayo habis ini dicek dompetnya. RSAL itu pasiennya banyak kalau tanggal muda, tanggal tua itu. Iya gitu ya. Iya, menurun dengan sendirinya. Baik, terima kasih Dr. Gunadi, Pak Rekta.
kita akan dalami lagi. Ini diskusi yang menarik ya, sangat menarik. Tadi penjelasannya diberikan Pak Rekta, sangat masuk akal dan langsung terjun ke intinya. Kita akan dalami lagi pada sesi berikutnya, tetapi setelah yang satu ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Baik, salam sehat Indonesia. Kita hadir kembali dalam sesi ketiga pagi hari ini yang Surabaya agak panas ya sekarang belakangan. Panas sekali. Panas sekarang. Ini panas-panas ini jadi tambah banyak makan minum atau tambah gendut nih? Kalau saya mager. Mager ya. Malas gerak. Malas gerak ya. Ini malas panas gerak. sekali ini pergerakan cuacanya. Panas. Oke, kita ke sesi ketiga yaitu Pak Mas Kelvin ya. Sebagai praktisi olahraga, salah satu di pusat kebugaran ya, di Surabaya Timur ya. Ya, betul. Mas Kelvin, ini kan banyak orang yang pengen segera instan menurunkan berat badannya. Mbuh piye carane pokoknya. Mau disuwuk, mau pakai gym yang harga apapun kadang-kadang dijabanin gitu ya, dilakoni ya, agar segera susut badannya. Nah, kira-kira Pak, gimana sih menurut Anda cara menurunkan berat badan yang benar dan seimbang? Itu mungkin bisa ke pemirsa. Ya, itu memang pertanyaan yang cukup banyak ya, atau cukup umum. Bagaimana sih cara menurunkan kadar lemak atau berat badan yang dirasa obesitas dengan instan? Gitu. Mungkin balik lagi ya, cara yang mungkin paling pertama adalah belajar atau mengedukasi diri gitu. Sebenarnya di dalam hidup itu kan tidak ada yang instan kalau menurut saya ya. Ya, kecuali susu ya ada ya. Susu instan aja harus diseduh ya Pak. Susu instan ada. Mie instan harus diseduh juga gitu. Ya. Mungkin cara yang seimbang yang saya berusaha untuk mengedukasi ke masyarakat gitu. Mungkin yang pertama kita harus tahu dulu ada 3 aspek. Bagaimana sih cara menjunjung tinggi sebuah kebugaran itu sendiri? Menurut saya sih ada 3 aspek yang harus kita junjung tinggi ya. Nomor 1 yaitu pola aktivitas fisik. Karena saya percaya manusia itu tidak diciptakan rebahan aja atau diam saja. Waduh. Ya, melumah iya, gitu, melumah gitu. Kita kan memang diciptakan untuk beraktivitas atau bergerak. Mungkin kalau diam aja jadi batu gitu aja kan. Gitu, nggak mungkin ya. Yang kedua yaitu dari keseimbangan pola nutrisi atau pola makan. Ya. Yang ketiga yaitu adalah pola istirahat. Karena manusia itu kan recover atau mengalami penyembuhan, pembangunan pada saat waktu kita istirahat atau tidur seperti itu. Jadi 3-tiganya ini harus seimbang begitu. Seimbang gitu, iya. Ya. Oke, ini prinsip ya, prinsip dasar dulu ya, sebelum membesarkan otot-ototnya ya. Jadi nggak ada yang instan atau yang cepat. Kalau perempuan tuh biasanya ibu-ibu tuh maunya cepat, Mas. Ada nggak? Kalau saya sih akan selalu mengedukasi atau menyadarkan diri bahwa instan itu yang bagaimana gitu.
Apakah misalnya dengan obat-obatan, menahan nafsu makan gitu? Bisa? Mungkin bisa. Tapi kemungkinan untuk apakah baik, seimbang atau sehat, ya itu perlu dipertanyakan. Ya, ada konsekuensi resiko. Makan obat gitu itu. Betul sekali. Ada resiko yang harus kita tanggung, atau ya mungkin ada beberapa hal yang harus kita kaji ulang untuk menanyakan itu instan. Kalau instan misalnya, balik lagi, saya analogikan secara finansial. Instan kaya, apakah bisa gitu? Misalnya, Coach Kelvin, saya pengen kaya dalam 1 minggu. Apakah bisa, kita tanyakan lagi kepada warisan mendadak. Warisan atau kaya. Mimpi ya. Mimpi seminggu kaya habis itu bangun. Mungkin mimpi ya 8 jam berarti ya. Mimpi harus tidur dulu. Kalau nggak tidur mungkin yang lagi banyak dilakukan itu memakai fiber yang mengandung cyanide dan psyllium husk yang kerjanya itu kahar dan diuretik. Saya juga pernah, Pak. Gimana itu menurut Pak Resta, bagus enggak? Nanti di segmen berikutnya. Masih instan tapi murah, gimana caranya? Ada, Ko Kelvin. Itu di pasar beras katanya. Manggul. Suruh turunin beras naik turun truk itu dijamin 3 hari kurus. Ya itu malah dikasih bayaran. Itu kan berarti yang seperti Dr. Bimo tadi beban fisik, ya. Berarti itu apa istilahnya? Kalau angkat beban itu olahraga yang angkat beban. Nah, kan ada yang kardio, ada yang beban. Apa bedanya? Mana dulu atau yang lebih cepat mengikis untuk menurunkan berat badan? Menurunkan atau apa ya yang ini? Melangsingkan atau memindah berat badan. Oke, cukup menarik pertanyaannya. Jadi menurut saya kita pahami sports atau olahraga, olah tubuh itu sendiri dulu. Jadi olah tubuh itu menurut sains atau menurut ilmiahnya itu dibagi menjadi 2 macam, anaerobik dan aerobik. Aerobik itu adalah kegiatan fisik yang diukur dari interval atau pompa jantung, kardiovaskular lah, seperti itu. Jadi semakin kita engos-engosan, mungkin itu bisa masuk di kardiovaskular gitu. Aerobik. Kalau anaerobik berarti olahraga yang intensitasnya atau intervalnya cukup rendah gitu. Interval maksud saya. Belum tentu intensitasnya juga rendah. Yaitu olahraga yang tidak ngos-ngosan. Kalau angkat beban itu yang nggak ngos-ngosan. Iya, yang nggak ngos-ngosan. Lari, jalan itu ngos-ngosan. Betul, lari, jalan. Dr. Gunadi ini ahli lari tapi nggak pernah ngos-ngosan. Ini kalau jalan dari RSL itu dari ujung ke ujung sambil mikir itu. Nggak ngos-ngosan. Mikir pasiennya. Kalau Dr. Bima lari dari kenyataan. Iya. Tapi ada yang menarik ya, olahraga sunnah Rasul itu katanya beban kalorinya keluarnya sama dengan lari 7 keliling lapangan. Bener nggak itu? Kenapa itu mungkin bisa dijawab oleh Pak Gun. Oh berarti belum merit ya? Oh masih muda ya. Sorry, ini pertanyaan saya cabut kalau begitu. Saya arahkan ke pakarnya karena memang ada fenomena bahwa kadang-kadang kalori itu membutuhkan berapa kalori sih tenaga itu. Nah ini apakah saya lempar ke Dr. Gunadi, apakah kalori yang dikeluarkan itu sejajar dengan nilai lemak yang dihilangkan juga? Dibakar. Kalori itu pada prinsipnya gini, memang aktivitas, kalau kita berbicara masalah pembakaran aktivitas fisik itu biasanya ya sesuai tadi yang Mas Kelvin tadi sebutkan tadi, itu akan sebanding dengan pemecahan, sebanding dengan kalori yang dilakukan lewat aktivitas fisik. Gitu. Jadi tadi seperti yang disebutkan tadi, ada yang dia instan, ada yang dia melewati satu fase-fase tertentu ya. Instan itu mungkin lebih tepatnya gini ya, instan dan menderita gitu ya. Diet. Instan dan menderita. Tetapi tetap kan
ya kalori akan berkurang karena memang asupannya dia berkurang gitu. Tetapi yang dilakukan secara bertahap, secara terencana baik, saya pikir dengan mengeluarkan kalori itu akan sebanding dengan pemecahan lemak dan kenyamanan yang penting lagi itu. Makanya kan menjawab kalau jalan sambil mikir itu juga mengeluarkan kalori ya dok ya? Ya, soalnya sambil berdoa nih buruan malaikat atau saya. Baik, ini menarik nih bincang-bincang kali ini pemirsa Salam Sehat Indonesia. Kegemukan vs kebugaran ini memang menjadi satu hal yang sedang kita bincangkan pagi ini. Tapi kita akan asik berbincang lagi dalam sesi keempat nanti. Tapi tentu saja setelah yang satu ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Baik pemirsa, Salam Sehat Indonesia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya. Kita jumpa lagi di segmen yang menarik ini, segmen keempat. Tema kali ini adalah kebugaran dan kegemukan. Mana yang Anda pilih? Ya, di segmen ini saya akan menanyakan lebih dalam, saling berpendapat. Kita ada satu tren di masyarakat. Pola pemilihan penurunan berat badan itu ada yang menggunakan aktivitas fisik ya, ada yang ngerem makan ya sampai puasa Daud ya Pak, sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari itu katanya cepat kaya juga ya. Selain kurus cepat kaya katanya karena menghemat Pak pengeluaran kayak ganjil genap Pak. Kalau hari ganjil nggak makan, genap makan. Itu ada sampai begitunya. Nah saya mau tanya ke Pak Rekta nih. Pak, ini sebenarnya pilihan yang baik yang mana nih? Ngerem makanan, ngatur metabolisme, atau olahraga, atau apa? Puasa tiap ganjil genap ini Pak? Puasa Daud. Seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Kelvin, yang instan itu tidak alami ya. Pasti nanti ada dampak buruknya bagi kesehatan. Contohnya seperti serat yang mengandung sinusaid, daun jati Belanda yang kadarnya berlebihan, kemudian serat psyllium husk juga berlebihan, itu bisa menyebabkan kerjanya kan cahar itu kan merangsang gerakan peristaltik usus yang berlebihan, diuretik, kadar air di darah dikuras gitu kan lewat buang air kecil. Jadi penurunan berat badannya itu palsu gitu. Setelah berhenti nanti akan naik lagi. Dan kalau dipakai jangka panjang bisa fatal, bisa mengakibatkan kelumpuhan usus atoni gitu ya, Dr. Gunadi. Nah, jadi kita memilih yang cara alami dengan mengatur makanan dan juga dibarengi paralel dengan berolahraga secara teratur ya. Juga cukup tidur, kemudian bisa mengelola pikiran, jangan sampai kita jatuh stres gitu ya. Nah, makanan yang kita makan ini harus seimbang antara serat dari buah dan sayur, mengimbangin gula dan daging gitu ya. Kita menjalankan ini setiap hari sebagai urban people, orang kota yang sibuk, kayaknya nggak bisa ya seimbang semua setiap hari ya. Karena sibuk, jadi makan asal ada aja, yang penting perutnya ganjel. Karena sibuk nggak sempat olahraga. Karena sibuk
ngejar target, jatuh stres begitu ya, dan seterusnya. Nah itu semua menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan mikrobiota usus. Ketika didominasi oleh jenis yang merugikan atau patogen, maka terjadi peradangan yang subklinis tadi tidak terasa, sistemik jangka panjang. Inilah yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin begitu. Nah, jadi untuk menyeimbangkan sistem imun kita, respon imun kita, itu kita memerlukan mikrobiota yang seimbang, yang bisa kita bangun dengan gaya hidup sehat tadi. Yang salah satunya adalah pemilihan makanan. Makanan kita porsinya sedang-sedang aja, jangan berlebihan, dan seimbang artinya ada serat dari buah dan sayur untuk mengimbangi manis dan daging. Oke, Pak, ini tertarik saya dengan instan tadi ya. Ini ada gaya instan yang dikatakan orang-orang yang pengen instan tapi punya kapasitas, yaitu dengan ada yang liposuction gitu ya. Dia menghancurkan lemak ya, Dokter Gunarti ini khususnya ini. Sedot lemak. Terus ada yang mengecilkan lambung ya, operasi ya. Nah ini bagaimana ini dok? Hal-hal begini ini sehat nggak secara, ada yang operasi lengan, paha nggak karu-karuan itu biar cepet gitu. Terutama yang sekarang lagi jadi selebriti yang sering masuk di TV itu kan antara tuntutan ya supaya tampil. Ini sehat nggak dok secara itu? Ini ngomongnya harus hati-hati soalnya. Karena banyak konsumennya. Ya. Gimana? Jadi prinsipnya gini, dilakukan untuk penurunan lemak, mau itu lewat liposuction kah? Yang nomor satu kita harus benar-benar mempertimbangkan antara manfaat dan resiko. Ya, jadi nomor satu itu. Kalau memang dirasa manfaatnya lebih dari resikonya, oke, untuk dilakukan, karena hal-hal seperti itu pun akan mengandung satu resiko. Contohnya sedot lemak nanti terjadi di beberapa literatur disebutkan banyak terjadi emboli, bahkan ada beberapa waktu yang lalu ada kasus selebritis di Jakarta kalau salah itu jadi fatal. Kemudian untuk operasi bariatrik ya, jadi yang lagi ngetren itu pemotongan lambung, karena sebetulnya diharapkan tambungannya jadi lebih sedikit gitu, atau pemasangan balon sebetulnya prinsipnya sama juga, karena saya juga sering masang juga ya. Jadi tetapi kan sebetulnya kalau kembali ke hukum dasarnya tadi adalah pengendalian diri dan aktivitas yang seimbang tadi ya Pak ya. Jadi sebetulnya itu, jadi memang zaman sekarang agak sulit ya untuk menahan dengan rayuan yang macam-macam itu ya, itu kita agak sulit karena tetap kan tadi kita asupan, kemudian kemudian mikroorganisme di usus, kemudian yang lebih penting lagi kan tetap ada mindset tadi, pengendalian seperti yang dibilang tadi ya. Tetapi oke lah kalau sampai memang harus dilakukan itu ya, harus benar-benar mempertimbangkan. Terlalu gemuk dengan resiko terjadi keterlibatan kardiovaskular atau jantung koroner ataupun yang lain-lain efek dari kegemukan. Oke, Dok, ini ada yang menarik. Gemuk itu kan di semua level ya. Terjadi, mau bayi gemuk lucu, tapi kalau manula gemuk juga kadang-kadang medeni gitu ya. Karena tapi intinya gemuk itu kan membawa penyakit kadang-kadang. Ya, lebih menurut banyak. Dokter, mana yang didahulukan? Penyakitnya diatasi atau gemuknya dulu dikurangi? Jadi ini kan kayak buah simala kan. Iya, kadang-kadang kalau dikurusi nanti langsung hipo katakanlah. Padahal dia sudah punya defek ya, akibat overweight itu. Jadi memang kan kalau kita berbicara seseorang individu, itu kita harus hati-hati memilah. Kalau memang ini sudah dihadapi dengan sakit, ya otomatis kita sakitnya yang kita dahulukan, apapun itu, karena kita berhadapan, apalagi seperti saya, seorang dokter, saya dihadapkan dengan orang yang demam, bagaimanapun juga saya akan berpikir demam ini turun, penyebabnya di mana gitu. Tetapi kalau memang dinyatakan sehat secara fisik aktivitas, jadi kan tidak menutup kemungkinan orang gemuk juga dia bisa berlari, bisa main bulu tangkis, bisa ini. Tetapi apapun itu, usaha yang dilakukan adalah mengurangi faktor resiko kalau menurut saya itu. Jadi penumpukan lemak, olahraga juga harus di assessment dulu kan, Mas Elvin?
harus di assessment, di analisa, anamnesa. Ya. Oh, seperti begitu itu. ya. Kalau misalnya saya mau angkat beban, nanti jadi berotot nggak kayak Mas Kelvin gitu? Saya nggak mau saya berotot nih, kelihatan gimana? Ya, mungkin itu pertanyaan atau yang ditakutkan banyak perempuan juga seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya wanita dengan pria itu memiliki hormonal yang berbeda. Mungkin pria bisa lebih berotot atau lebih punya otot dan waktunya lebih singkat membangun otot karena memiliki hormon testosteron yang lebih tinggi gitu. Mungkin seperti itu. Jadi jangan takut. Nggak akan berotot ya. Iya. Nanti suami saya takut lihat saya. Kalau takut diserahkan semua kan, tabungannya kan. Iya, jadi ini sangat menarik ya diskusi kali ini, kita menjadi lebih paham tentang pentingnya keseimbangan. Tadi Pak Rekta, asupan makanan, kalau Dr. Gunadi, risiko untuk pilihan-pilihan radikal ya terhadap operasi itu mohon dipertimbangkan ya. Mungkin ada tambahan sedikit dari... Tadi gaya hidup sehat sebagai urban people. Kita sulit menjalankannya secara seimbang setiap hari. Pasti ada yang dilanggar. Mungkin begadang, kurang tidur, makan apa adanya, nggak sempat olahraga, jatuh stres ya. Nah, untuk mengkoreksinya itu dengan cara praktis ya, untuk membangun mikrobiota yang seimbang tadi dengan suplementasi probiotik, probiotik multistrain gitu ya. Nah, gimana mikrobiota yang dibangun oleh suplementasi probiotik multistrain berperan dalam mengurangi berat badan ya. Ada beberapa dok. Yang pertama asam lemak rantai pendek yang menjadi rasa dari produk probiotik itu dapat meredakan peradangan kronis tadi. Jadi banyak jurnal yang membuktikan bahwa peradangan kronis itu bisa diredakan oleh SCFA, produk dari probiotik, sehingga peradangan kronis reda, insulin menjadi sensitif, sehingga gula darah itu dapat dimasukin ke dalam sel untuk dibakar menjadi kalori untuk beraktivitas ya. Kemudian SCFA, produk dari probiotik juga yang menjadi rasa asam dari produk probiotik itu bisa menghambat enzim alfa glukosidase ya, Dr. Gunadi. Enzim itu diperlukan untuk mencerna karbohidrat menjadi gula gitu ya. Nah, kalau kerja enzim itu dihambat oleh SCFA, maka karbohidrat atau serat itu nggak dirubah menjadi gula di usus halus, tapi dia menjadi makanan probiotik yang ada di kolon, yang istilahnya prebiotik gitu ya. Kemudian dicerna oleh probiotik menjadi senyawa-senyawa bioaktif yang diperlukan oleh tubuh, seperti contohnya SCFA sendiri, vitamin, enzim, neurotransmitter, hormon begitu ya. Sehingga gula hasil cerna makanan itu tidak semua diserap oleh usus, kemudian dirubah kembali menjadi metabolit sekunder tersier seperti tadi, enzim, hormon, vitamin, tubuh lebih bertenaga. Atau satu mungkin saya terakhir, kalau mendapatkan Pro M ini di mana ya prebiotik ini? Saya tertarik, saya mau menguruskan ini. Banyak Bu Ida, ada di Apotheka 24 dan apotek-apotek lain. Kalau suka berbelanja online juga ada marketplace, ada di marketplace ya. Di RSAL juga sudah ada tersedia. Baik, terima kasih. Ini Pak Rekta kalau menjelaskan saya jadi ingat kuliah ilmu faal zaman dulu ya. Rinci detail gitu ya rantainya. Terima kasih pemirsa, salam sehat Indonesia. Sayang sekali ya, segmen ini sudah berkali-kali ingin dijeda karena memang waktu ya. Tapi nggak apa-apa, ilmu tetap kita manfaatkan sampai batas limit. Informasi ini sangat berharga. Kita akan jumpa lagi di segmen terakhir setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Sehatkan lambung dan ususmu dengan Pro M1. Pro M1 mengandung 7 jenis bakteri baik dan juga per milinya mengandung miliaran bakteri baik. Pro M1 menggunakan teknologi dari Jepang dan juga diproduksi di Indonesia. Pro M1 sudah teruji klinis dan juga banyak dikonsumsi oleh praktisi kesehatan dan juga dokter spesialis. 100% berbahan alami, bebas dairy dan bebas gula, jadi tidak ada efek samping. Bisa dikonsumsi segala usia, baik bumil dan juga busui. Bisa kalian dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Miliaran bakteri baik pada Pro M1 telah membantu ratusan ribu masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah MAH, GERD, sembelit, diare, diabetes, darah tinggi, hingga autoimun. Pro M1 sudah teruji klinis dan juga banyak dikonsumsi oleh praktisi kesehatan dan juga dokter spesialis. Berikut testimoni tim bakteri baik dari seluruh Indonesia. Dapatkan Pro M1 di marketplace kesayangan Anda. Baik, pemirsa, salam sehat Indonesia. RSPHL Ramelan, Surabaya, kita tidak terasa hampir 1 jam bincang-bincang dengan pakar kebugaran tentang mikrobiota usus, probiotik, kemudian dengan dokter penyakit dalam dari RSPHL Dr. Ramelan Surabaya, sudah hampir akhir. Tapi di segmen ini kita ambil kesimpulan, kita ambil solusi dari para pakar dan pesan yang akan disampaikan kepada pemirsa agar ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan informasi di pagi hari ini. Yang pertama untuk Pak Kevin, monggo Pak Kevin. Siap. 2 menit Pak. Menurut saya sih yang paling pertama yaitu menginvestasikan kepada diri kita sendiri, yaitu dengan mengedukasi leher ke atas, yaitu leher ke atas. Ya, mungkin apa itu kebugaran, bagaimana caranya bugar, kalau memang di media ini kan sebenarnya informasinya cukup banyak ya, hingga over information malahan sekarang, di zaman sekarang. Mungkin kalau sulit mendapatkan mana sih yang benar, mana sih yang salah, mending lebih baik kita ke instansi tertentu untuk belajar, misalnya ke kuliah atau ke mencari pelatih kebugaran atau coach seperti itu di bidang fitness atau di bidang kebugaran itu sendiri. Itu sih, jangan pernah berhenti belajar. Belajar ya. Oke, sering-sering berkaca gitu ya. Sering-sering ya. Dan tidak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan. Tidak ada yang sering-sering berkaca. Gini Mas, tangannya begini ya. Kalau lihat tangannya, lihat Pak Andika ini tangannya itu. Iya, keren ini. Kalau Mas Kelvin sininya ya. Dokter Bimo sini. Iya, memang kekuatan dipindah. Kalau saya sudah di kekuatan perut itu. One pack tadi ya. Pikiran. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pak Kelvin atas message-nya mengingatkan kepala ke atas ya, mindset ya, harus ditoto. Oke, saya ke Dr. Gunadi. Silakan Dr. message untuk pemirsa. Ya, hidup itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan mulai dari asupan yang harus didapat, kemudian pengolahan, kemudian apa yang kita pikirkan dari hasil ini. Asupan, pengolahan, mindset. Ada pepatah mengatakan orang mikir, orang urip. Gitu. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berpikir bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang harus direncanakan dengan baik, ya mulai dari asupan, termasuk dari aktivitas. Bisa melalui olahraga, bisa melalui
aktivitas berpikir gitu. Kalau seandainya memang dirasa itu kurang, balik lagi ke formula tadi, indeks massa tubuh, bisa menggunakan beberapa produk untuk membantu, intinya untuk membantu melancarkan metabolisme. Yang penting itu sudah ada penelitian, sudah ya karena kita hidup itu ya, jadi kita, apalagi saya seorang dokter, adalah evidence based. Ya, evidence base-nya harus ada. Oke. Ya, terima kasih. Yang penting harus ada timbangan setiap pintu, Dok. Mungkin itu lebih penting. Mau keluar 5 tumbang, masuknya timbang malam-malam. Iya. Terima kasih take message-nya untuk pemirsa Salam Sehat Indonesia. Mungkin dari Pak Rekta? Baik. Silakan. Jangan gunakan cara-cara instan gitu untuk mengurangi berat badan pada masalah-masalah obesitas, karena cara-cara instan itu akan ada kompensasinya gitu, dampak buruknya bagi kesehatan. Cara yang sehat dan berkelanjutan ya adalah dengan melakukan gaya hidup sehat gitu. Yang semuanya itu kalau kita lakukan akan membangun mikrobiota usus yang beragam dan seimbang. Tapi ada cara praktis membangun mikrobiota yang beragam dan seimbang ini dengan suplementasi probiotik multistrain. Banyak jurnal yang membuktikan bahwa mikrobiota yang dibangun dengan suplementasi probiotik ini bisa menyeimbangkan metabolisme tubuh, sistem imun, sistem hormon, dan sistem syaraf ya. Nah, jadi kita akan tercapai keseimbangan metaboliknya. Jadi dengan sendirinya nanti juga akan bisa mengurangi berat badan pada orang-orang yang obesitas. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Ini lengkap ya. Gimana Bu Wida? Mau take a message untuk pemirsa? Ini sudah lengkap dari Pak Rekta selaku Direktur PT AMA Pro M1, kemudian Mas Kelvin ya, selaku Surabaya Fitness ya. Kemudian Dr. Gunadi, beliau adalah dokter andalan dari RSPA Dr. Ramlan Surabaya, internis. Ya, rasanya sudah lengkap ya Bu Wida. Apa yang belum kita sentuh ini? Pagi ini sudah banyak sekali informasi ya. Kita ini targetnya kapan ini? Kita 10 kilo turun ini. Sudah ada pasang target aja. Kita harus mengajak masyarakat untuk mengikuti apa yang seperti disampaikan narasumber. Ya. Luar biasa apa yang disampaikan para narasumber pagi hari ini. Pemirsa, ini sangat-sangat informasi dan langsung cespleng pada titik masalahnya ya. Bugar itu perlu, tapi gemuk itu nanti. Jadi yang penting bugar dulu ya, gemuk belakangan. Ya, yang penting sehat. Tapi tidak ada loh gemuk sehat itu. Nggak ada ya gemuk sehat ya. Ada. Dulu ada artis yang terkenal gemuk itu ya. Nggak sehat. Nggak sehat juga ya. Sudah keburu hilang dulu. Oh, hilang dulu. Ya. Malaikat duluan. Malaikat. Karena malaikat gemuk juga nggak ada ya. Kalau kabarnya malaikat itu selalu ideal sih badannya. Karena bugar yang gemuk dompetnya dok. Boleh. Iya, angel gemuk juga nggak ada. Semua angel malaikat itu dibentuk badan ideal. Itulah mimpi kita menjadi orang sehat lahir dan batin. Terima kasih pemirsa Salam Sehat Indonesia. Tak terasa kita harus akhiri perjumpaan di pagi hari ini yang sangat menyenangkan karena kita membahas kegemukan itu sebenarnya juga akibat dari hal yang menyenangkan ya. Makan ya, kurang olahraga, tapi ternyata mengandung efek-efek dampak yang luar biasa merugikan kita. Sehingga pemirsa Salam Sehat Indonesia, kita akhiri jumpa kita pagi hari ini. Selamat ulang tahun TNI saya, TNI kita ya. Selamat ulang tahun Hari Kesehatan Angkatan Laut pada tanggal 9 ya. 9 Oktober. Kemudian kita ucapkan Salam Sehat Indonesia. Kita akhiri dengan Salam Sehat Indonesia, RSPAL Ramlan Jaya.